Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Betul, terkadang kita akan lebih mudah melihat keberuntungan orang lain daripada keberuntungan yang kita miliki. Betul apa tidak? Nah, misalnya melihat seseorang yang terlahir dari keluarga kaya nih, pasti kita bisa bilang, enak ya dia orang kaya. Padahal kita tidak tahu loh perjuangan apa yang dimilikinya, atau perjuangan seperti apa yang dilakukan keluarganya hingga bisa jadi orang kaya. Bisa jadi juga dia sendiri merasa beruntung bukan karena kaya, tapi karena hal lain dalam hidupnya. Sehingga sebenarnya cara pandang kita melihat sebuah keberuntungan sangatlah berbeda-beda. Setiap orang punya definisi keberuntungannya sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara keberuntungan itu bekerja? Apakah hanya dari upaya atau dari karma baik yang pernah kita lakukan sebelumnya? Jujur, saya tidak bisa menjawab, walaupun saya percaya sebuah kebaikan akan menghadirkan kebaikan lainnya. Contohnya, saya percaya nih kalau saya melakukan pekerjaan dengan baik, membina hubungan dengan klien dengan baik, akhirnya saya akan mendapatkan kebaikan pula. Klien puas dengan hasil kerja saya dan kembali memberikan pekerjaan. Ketidakberuntungan sendiri bisa jadi adalah sebuah pelajaran atau pengingat akan apa yang harus kita lakukan selanjutnya untuk memperbaiki itu. Bagaimana bisa mengubah persepsi atas ketidakberuntungan dengan hal yang positif? Saya juga percaya untuk merasa beruntung adalah untuk merasa cukup. Meski tetap harus ada ambisi untuk melakukan sesuatu lebih baik, tapi saya meyakini apabila saya sudah bisa merasa cukup akan hal-hal kecil yang sudah dimiliki. Berbagai pencapaian yang sudah bisa diraih itulah esensi sebuah keberuntungan yang sebenarnya. Ketidakberuntungan sendiri bisa jadi adalah sebuah pelajaran atau pengingat akan apa yang harus kita lakukan selanjutnya untuk memperbaiki itu. Jadi, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, kamu harus dapat mengendalikan pikiran kamu dan merubah pikiran kamu yang negatif menjadi pikiran yang lebih positif. Nah, saya sering bilang nih pada diri saya sendiri, beruntung banget sih gue dapet ini itu. Dan afirmasi ini tuh penting sekali untuk bisa lebih bersyukur bahkan di situasi tidak beruntung sekalipun. Misalnya, seperti di situasi krisis seperti sekarang, saya harus bekerja di rumah dan banyak pekerjaan yang ditunda, bahkan dibatalkan. Tentu saja ini menjadi sebuah ketidakberuntungan, bukan? Nah, namun ada hal-hal yang masih membuat saya merasa beruntung seperti ketika sudah sampai di titik ini. Saya masih bisa makan, tidak kekurangan, masih punya tempat tinggal yang layak. Sesungguhnya begitu banyak keberuntungan yang bisa kita cari di berbagai situasi yang kurang menyenangkan. Dengan begitu, kita pun bisa membawa energi positif dalam keseharian. Bayangkan, kalau misalnya kamu setiap hari selalu merasa tidak beruntung, selalu komplain, semua dijadikan masalah. Akhirnya apa? Kita jadi mengabaikan apa yang sebenarnya sebuah keberuntungan untuk hidup kita. Sesungguhnya begitu banyak keberuntungan yang bisa kita cari di berbagai situasi yang kurang menyenangkan. Memang terkadang kita sulit melihat langsung keberuntungan dari kejadian tidak menguntungkan. Kadang ada proses yang harus dijalani untuk melihat keberuntungan dari ketidakberuntungan, mungkin 1 atau 2 tahun lagi. Atau bisa jadi lebih lama dari itu. Namun dengan mempunyai pola pikir untuk mengetahui faktor luck dari ketidakberuntungan saya, jadi saya bisa berpikir kondisi yang sekarang lebih baik daripada kondisi lain yang mungkin terjadi. Saya jadi bisa bersyukur bahwa kejadian yang menguntungkan sekarang mungkin hanya akan terjadi kalau saya melalui kejadian yang tidak beruntung dulu. Ketidakberuntungan itu menjadi sebuah pelajaran untuk mengatur langkah yang lebih baik ke depannya. Kamu tidak dapat memperoleh keberuntungan tanpa menimbulkan kemalangan kepada diri kamu sendiri atau orang lain. Namun, kamu dapat memperketat ujung-ujung nasib baik dan nasib buruk, yang berarti bahwa kamu akan mendapatkan lebih sedikit dari masing-masing nasib tersebut. Cara untuk melakukan ini adalah dengan menetapkan tujuan-tujuan kecil dan mencapainya setiap saat. Ini perlu dilakukan setiap hari. Ada manfaat nyata seperti harga diri dan harga diri. Namun ada kekuatan lain yang lebih tersembunyi yang kamu gunakan ketika kamu melakukan hal ini. Setiap kali kamu membuat pernyataan niat, janji, atau menetapkan tujuan, kamu akan mencapainya. Kekuatan pikiran dan perkataan kamu meningkat. Pada akhirnya inilah sumber kekuatan kemauan. Kekuatan ini bisa menjadi begitu kuat, bahkan bisa memperhalus kata-kata yang kamu ucapkan untuk memastikan bahwa kamu tidak akan pernah mengucapkan apapun yang tidak benar atau bahkan menerima apapun.
Jadi, saat kamu menyempurnakan hubungan antara kebenaran, niat, dan tindakan, kamu sedang melindungi diri kamu sendiri agar tidak terseret ke dalam kemalangan hidup orang lain atau bahkan kemalangan kamu sendiri. Jika seseorang atau sumber tertentu terus-menerus berbohong kepada kamu, dan kamu menerima kebohongan tersebut, bahkan demi menjaga perdamaian, kamu merusak kemampuan kamu sendiri untuk menciptakan kekayaan kamu sendiri. Jadi bagi saya, semuanya bergantung kepada kata-kata yang diucapkan, dan menetapkan tujuan yang masuk akal. Mereka bahkan dapat memulai dari hal-hal kecil seperti, saya akan tidur 20 menit lagi hari ini, atau lebih kecil lagi, saya akan naik tangga. Namun sering kamu terus melakukannya, tujuan kamu menjadi lebih besar dan hubungan kamu dengan kebenaran, niat, dan tindakan semakin baik. Pendekatan ini tidak menghentikan kamu menerima banyak keberuntungan, namun membatasi jumlah kesialan atau yang bisa menjadi keberuntungan dengan caranya sendiri. Bagaimana menghindari nasib sial dan mengubah kemalangan menjadi keberuntungan? Bagaimana juga menjadi magnet keberuntungan secara terus-menerus? Apakah kamu termasuk orang yang beruntung? Apakah kamu ingin mendapatkan keberuntungan? Apakah kamu tahu jika kita bisa menciptakan keberuntungan? Lantas bagaimana caranya? Semua pertanyaan itu akan saya jawab di dalam video ini. Semua orang pasti menginginkan keberuntungan, ya, tapi tidak semua orang mengetahui cara mendapatkannya. Sesungguhnya keberuntungan tidak pernah jauh dari kamu. Keberuntungan sudah senantiasa ada dan menyatu di dalam diri kamu. Kamu hanya perlu mengaktifkan daya tarik magnet keberuntungan tersebut, yang sebenarnya merupakan potensi alami dalam diri kamu. Dengarkan video ini sampai habis dan bersiaplah mendapatkan keajaiban dan keberuntungan terus-menerus dalam hidup kamu. Rahasia menarik keberuntungan ini sangatlah menarik, teman-teman. Saya setuju bahwa tidak ada satupun kebetulan di dunia ini. Dan saya percaya bahwa kita juga bisa menciptakan keberuntungan bagi diri kita sendiri. Untuk kamu yang merasa selalu sial, ini dia ada beberapa cara untuk menciptakan dan menarik keberuntungan dalam hidup. Keberuntungan adalah sebuah konsep yang mengacu pada peristiwa atau keadaan yang terjadi secara kebetulan, seringkali tanpa penjelasan atau sebab yang jelas. Keberuntungan menggambarkan hasil positif yang terjadi secara tidak terduga atau tidak dapat dijelaskan. Ada beberapa hal sederhana yang dapat kamu lakukan untuk menciptakan dan menarik keberuntungan dalam hidup kamu. Ingatlah bahwa menjadi menarik keberuntungan bukan hanya soal kebetulan, tapi juga soal pola pikir dan tindakan yang kamu ambil untuk menciptakan peluang dan hasil positif dalam hidup kamu. Dengan memprogram pikiran kamu agar lebih mudah menerima pengalaman dan hasil positif, kamu dapat meningkatkan peluang kamu untuk menarik keberuntungan dalam hidup kamu. Ini dia cara menarik, menciptakan, dan keberuntungan dalam hidup. Yang pertama, bersikap proaktif. Ambil inisiatif untuk menciptakan keberuntungan bagi diri kamu sendiri dengan mencari pengalaman baru dan memperluas wawasan kamu. Ciptakan keberuntungan kamu sendiri dengan menampilkan diri kamu dan mencoba hal-hal yang baru. Keberuntungan berpihak pada mereka yang mengambil tindakan. Jika kamu mempunyai tujuan atau impian, ambillah langkah-langkah untuk mencapainya. Bersikaplah proaktif dalam mencari peluang yang dapat membantu kamu mencapai tujuan kamu. Ketika kamu menempatkan diri kamu di luar sana, kamu membiarkan keberuntungan untuk tertarik kepada kamu. Yang kedua, bersiaplah. Keberuntungan seringkali datang kepada mereka yang siap. Didiklah diri kamu sendiri, kembangkan keterampilan baru, dan bersiaplah untuk memanfaatkan setiap peluang yang datang kepada kamu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa keberuntungan adalah ketika persiapan bertemu dengan peluang. Jadi sementara kamu menunggu kesempatan berikutnya muncul, kerjakan pekerjaan rumah kamu dan pastikan kamu memiliki semua yang kamu perlukan untuk memanfaatkannya ketika kesempatan itu tiba. Yang ketiga, tetap positif. Pola pikir kamu memainkan peran besar dalam keberuntungan kamu. Fokuslah pada aspek positif dalam hidup kamu dan cobalah untuk tetap optimis bahkan dalam situasi sulit pun. Sikap positif dapat menarik lebih banyak pengalaman positif ke dalam hidup kamu. Dia yang mengatakan dia bisa dan dia yang mengatakan dia tidak bisa. Keduanya biasanya benar. Dengan tetap bersikap positif, kamu membuka pikiran terhadap peluang yang datang dan mau tidak mau meningkatkan keberuntungan kamu sendiri. Yang keempat, bersikap gigih. Keberuntungan sering datang kepada mereka yang pantang menyerah, berusaha untuk mencapai tujuan kamu, dan jangan mudah menyerah. Kegigihan bisa membuahkan hasil dalam jangka panjang. Keberuntungan mungkin tidak datang saat pertama kali kamu mencoba sesuatu atau yang kedua kalinya.
Namun jika kamu terus berusaha dan menjaga pola pikir positif terhadap prosesnya, hanya masalah waktu saja sebelum keberuntungan berpihak pada kamu. Yang kelima, terbuka terhadap peluang dan pengalaman baru. Keberuntungan seringkali datang dari sumber dan peluang yang tidak terduga. Bersikaplah terbuka dengan ide, perspektif, dan pengalaman baru, dan bersedia mengalami apa yang ditawarkan kehidupan. Bersikaplah terbuka untuk mencoba hal baru dan bertemu orang baru. Yang keenam, praktekkan rasa syukur. Rasa syukur dapat membantu kamu fokus dan menghargai hal-hal baik dalam hidup kamu, serta menarik lebih banyak pengalaman positif. Salah satu misteri besar kehidupan adalah ketika kamu menggetarkan emosi syukur. Alam semesta justru memberi kamu lebih banyak hal untuk disyukuri. Luangkan waktu untuk merenungkan hal-hal yang kamu syukuri, ungkapkan rasa syukur secara teratur dan lihat apa yang akan terjadi. Yang ketujuh, tantang pikiran negatif. Pembicaraan diri sendiri yang negatif dapat menghambat kamu mencapai tujuan. Daripada terus-menerus memikirkan hal-hal yang negatif, tantanglah pikiran tersebut dengan mencari bukti yang bertentangan atau ubahlah pemikiran tersebut menjadi lebih positif. Kamu adalah pencipta pikiran kamu, dan pada saat tertentu, kamu mempunyai kekuatan untuk memilih pikiran positif dan memberdayakan pikiran yang akan menarik keberuntungan bagi kamu. Yang kedelapan, programkan pikiran untuk menjadi beruntung. Setiap hari ingatkan diri kamu bahwa kamu beruntung. Mengakui keberuntungan dalam hidup kamu akan membantu kamu menggetarkan energi keberuntungan dan menarik keadaan dan hal-hal yang memiliki energi serupa ke dalam hidup kamu. Setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada kamu, meskipun hal itu sekecil dan tidak penting seperti menemukan tempat parkir yang kosong, kamu berkata, "Saya orang beruntung." Keberuntungan adalah tentang kebiasaan. Orang-orang yang terbiasa beruntung, ia akan selalu beruntung. Sementara mereka yang terbiasa sial, mereka akan selalu sial. Orang-orang yang beruntung akan sering menemukan peluang-peluang yang tak terduga. Orang-orang yang sial hanya akan menemukan kesempitan-kesempitan dalam hidupnya. Pertanyaannya, dapatkah kita mengubah kesialan kita menjadi keberuntungan? Beruntung bagi kita. Kita dapat mengubahnya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami untuk mengubah pola sial menjadi pola beruntung. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa sial dan beruntung adalah label yang kita berikan pada sebuah kondisi yang kita alami. Saat seorang pengendara motor dihantam mobil, misalnya, sampai kendaraannya itu ringsek, namun dirinya selamat. Nah, ini dia memiliki dua pilihan label. Dia bisa memilih label meyakini bahwa dia sial karena mengalami kecelakaan itu, atau beruntung karena ia selamat dari kecelakaan itu. Tergantung apa yang kita labeli dari pikiran kita. Yang kedua, untuk menjadi orang yang beruntung, kita perlu meyakini bahwa kita adalah orang yang beruntung. Yang ketiga, kumpulkan bukti-bukti yang menguatkan keyakinan kita bahwa kita adalah orang yang beruntung. Caranya adalah dengan mencatat keberuntungan-keberuntungan sekecil apapun setiap harinya. Catatan ini akan menguatkan diri kita bahwa kita adalah orang yang beruntung. Yang keempat, siapkan diri kita untuk mendapatkan keberuntungan-keberuntungan dalam hidup. Seringkali kesempatan emas datang tiba-tiba. Pada saat kesempatan itu datang, sudah siapkah kita? Persiapkan diri kita untuk menerima kesempatan tersebut. Sudah siapkah kamu menjadi orang yang beruntung sekarang? Tindakan-tindakan terbaik apa saja yang akan kamu lakukan secara aktif untuk menarik keberuntungan kamu mulai dari sekarang? Nah, pertanyaan saya sekarang, bagaimana sih Mbak cara menarik energi positif dan keberuntungan supaya datang ke dalam kehidupan kita? Oke, jadi begini caranya. Saya akan memberitahukan beberapa poin yang membantu saya menjaga sikap positif saya. Yang pertama, minumlah banyak air setiap hari. Yang kedua, tidurlah setidaknya 6 jam setiap malam. Yang ketiga, berolahraga. Ini melepaskan endorfin, hormon perasaan senang ya. Kamu tahu sisanya. Yang keempat, selalu jaga kebersihan tempat tidur kamu. Ini mungkin terlihat tidak penting ya, tapi percayalah, ini akan membuat suasana hati kamu tetap baik dan membantu kamu merasa lebih baik. Yang kelima, hormati orang yang lebih tua. Berkah mereka akan menanamkan hal positif dalam semua aspek kehidupan kamu. Yang keenam, suku kamu menentukan suasana hati kamu, jadi jagalah lingkaran kamu tetap kecil dan dapat dipercaya. Tetaplah berada di sekitar orang-orang yang positif, karena energi mereka menular. Yang ketujuh, hindari terlibat dalam gosip. Yang terakhir, tidak menjadi orang yang suka menghakimi.
juga membantu seseorang tetap lebih bahagia ya. Biarkan orang lain menjalani hidup mereka dan kamu menjalani hidup kamu secara positif. Sekian dulu pembahasan hari ini dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan dengan ilmu-ilmu atau motivasi serta inspirasi lainnya dari saya. Share link video ini sebanyak-banyaknya ke teman terdekat kalian atau ke sosial media kalian. Terima kasih. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.